Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Srinyoringo dengan NIM P1D1236067 dan merupakan mahasiswa Prodi Bisnis Digital Angkatan 2023. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Budi Aprianto, SHMH. Pada presentasi ini saya akan membahas bab 4, yaitu kewajiban dan hak warga negara. Materi ini membahas hubungan warga dengan negara, konsep kewarganegaraan, hak, kewajiban, asas keluarga negara hingga penegakan HAM. Pemahaman bab ini membantu menyadari bahwa status warga negara bukan sekedar identitas administratif, tetapi relasi yang hidup antara individu dan negara. Baiklah, saya akan membawakan pemaparan ini secara menyeluruh. Negara adalah konsep abstrak yang bisa kita lihat secara nyata hanyalah unsur penyusunannya, yaitu wilayah, pemerintah, dan terutama rakyat. Ketika seseorang memiliki status sebagai warga negara, maka ia bukan hanya tinggal di suatu wilayah, tetapi menjadi bagian dari struktur politik dan hukum yang mengikat. Status tersebut diciptakan hubungan timbal balik, artinya warga negara memperoleh hak, tetapi di saat yang sama juga memiliki kewajiban. Hubungan ini bersifat aktif, bukan pasif, di mana warga tidak hanya menuntut kesejahteraan, tetapi turut berpartisipasi membangun negara. Di sisi lain, negara menjamin hak sekaligus menegakkan aturan untuk mengatur dan melindungi warganya. Hubungan yang seimbang antara hak dan kewajiban adalah syarat utama keberlangsungan sebuah negara. Jika warga negara hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban, maka negara akan melemah. Sebaliknya, jika negara memaksa warga menjalankan kewajiban tanpa memberikan hak, maka demokrasi runtuh. Oleh karena itu, keduanya harus berjalan bersama. Dalam sistem Indonesia, hubungan ini berorientasi pada kedaulatan rakyat. Artinya, rakyat bukan objek, tetapi aktor utama. Ketika warga memahami perannya, negara bisa berjalan harmonis, produktif, dan berkelanjutan. Istilah warga negara adalah terjemahan dari kata citizen yang memiliki akar sejarah panjang. Pada masa Romawi digunakan kata civis, civis atau civitas yang merujuk pada warga kota yang memiliki hak politik. Kemudian di Prancis berkembang istilah citoyen yang masih merujuk pada warga kota tetapi dengan hak yang lebih terbatas. Di Inggris, istilah citizen digunakan untuk membedakan dua kelompok, warga bebas yang memiliki hak sipil dan politik, serta subjek, yaitu bawahan raja yang tunduk tanpa hak. Nah, dari perkembangan ini terlihat pola jelas di mana konsep kewarganegaraan sejak dulu selalu terkait dengan status hukum, hak politik, dan kedudukan sosial dalam komunitas politik. Menjadi citizen berarti bukan sekedar tinggal di suatu wilayah, tetapi diakui, dilindungi, dan memiliki partisipasi. Di Indonesia pada masa kolonial, istilah yang dipakai adalah kaula negara, yang menunjukkan hubungan hierarkis, yaitu rakyat berada di bawah kekuasaan negara. Kaula tidak memiliki kedudukan setara, hanya menjadi objek pemerintahan. Setelah Indonesia merdeka, istilah ini berubah menjadi warga negara, menandakan hubungan yang sederajat dan saling memberikan kontribusi. Warga negara bukan lagi milik negara, melainkan mitra negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa. Perubahan istilah ini merupakan simbol peralihan dari sistem kolonial ke sistem demokrasi. Dalam struktur sebuah negara, ada tiga istilah utama. Istilah yang pertama yaitu rakyat. Semua orang berada di bawah pemerintahan tertentu. Kedua, penduduk, di mana semua orang yang tinggal di dalam wilayah negara termasuk warga dan orang asing. Nah, yang ketiga, warga negara, mereka yang memiliki ikatan hukum formal dengan negara sehingga memiliki hak dan kewajiban penuh. Artinya semua warga negara adalah penduduk, tetapi tidak semua penduduk adalah warga negara. Nah, perbedaan ini penting karena hanya warga negara yang memiliki akses penuh terhadap hak konstitusional dan wajib mematuhi kewajiban negara secara total. Jika pertanyaan siapa mengidentifikasikan siapa yang menjadi warga negara, pertanyaan apa, membahas apa saja yang melekat pada status tersebut, itulah kewarganegaraan.
Kewarganegaraan mencakup hak-hak hukum, kewajiban, identitas budaya, partisipasi politik, dan penerimaan nilai sosial bersama. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, kewarganegaraan meliputi segala hal equal yang berhubungan dengan warga negara, bukan hanya kepemilikan dokumen administratif. Jadi ketika kita berbicara tentang kewarganegaraan, kita membahas keseluruhan relasi sosial, politik, hukum yang membentuk status seorang individu dalam negara. John J. Jordan dan juga Ray Derricott merangkum kewarganegaraan menjadi 5 atribut. Yang pertama, sense of identity, di mana rasa identitas nasional. Yang kedua, enjoyment of right, menikmati hak-hak tertentu. Yang ketiga, fulfillment of obligation, melaksanakan kewajiban. Yang keempat, involvement in public affairs, keterlibatan dalam urusan publik. Dan acceptance of basic social value, di mana penerimaan nilai sosial dasar seperti Pancasila. Untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab, 5 atribut ini harus saling menguatkan. Identitas memotivasi partisipasi. Partisipasi mewujudkan pemenuhan kewajiban dan penerimaan nilai mendasari kesepakatan sosial. Kewarganegaraan memiliki 2 dimensi, di mana dimensi yang pertama yaitu yuridis atau legal, yaitu ikatan hukum formal yang dibuktikan dengan dokumen seperti KTP, paspor, akte lahir yang memberikan hak dan kewajiban secara hukum. Dimensi yang kedua yaitu sosiologis atau emosional, di mana keterkaitan atau keterikatan batin pada bangsa, memiliki cinta tanah air atau berbagi sejarah dan nilai. Idealnya warga negara memiliki dua-duanya, tercatat secara hukum dan terikat secara emosional. Ada orang yang hanya legal tetapi tidak merasa memiliki bangsa, dan ada yang merasa Indonesia tetapi belum memiliki status legal. Dua unsur ini harus menyatu untuk mencapai makna kewarganegaraan yang utuh. Kewarganegaraan menciptakan pertalian hukum yang eksklusif antara individu dan negara. Karena itu, warga negara berhak mendapatkan perlindungan dimanapun berada. Warga berikat tunduk kepada negaranya. Negara lain tidak berhak mengatur warga negara yang bukan miliknya. Dengan kata lain, kewarganegaraan adalah komitmen internasional yang memastikan bahwa hak dan perlindungan melekat pada diri seseorang. Siapa yang berhak menentukan kewarganegaraan? Secara fundamental, negara berdaulat adalah pihak yang berhak menentukan siapa yang menjadi warga negaranya. Namun, penentuan ini bukan tanpa batas. Prinsip hubungan nyata mewajibkan adanya hubungan yang real antara individu dan negara. Sementara prinsip non-diskriminasi melarang penetapan berdasarkan unsur primordial seperti agama ataupun etnis. Dengan demikian, negara tidak boleh sewenang-wenang menjadikan atau menguatkan seseorang sebagai warga negaranya tanpa alasan hukum yang adil. Implementasinya terlihat pada proses naturalisasi, pengakuan kewarganegaraan anak, dan aturan tentang kewarganegaraan ganda. Dalam praktik penentuan kewarganegaraan terdapat 2 asas utama, yaitu ius soli berdasarkan tempat lahir dan ius sanguinis berdasarkan keturunan ataupun darah. Negara dapat memilih satu atau menggabungkan keduanya. Kelemahan murni yaitu ius soli jika tidak diatur dapat memunculkan dipatride, yaitu kelemahan ius sanguinis dapat menciptakan apatrid bila anak lahir di luar negara dan tidak diakui. Oleh karena itu, banyak negara menerapkan kombinasi aturan untuk menghindari kondisi tanpa kewarganegaraan atau kewarganegaraan rangkap yang tidak dikehendaki. Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan siapa yang termasuk warga negara dan membedakan warga negara dengan penduduk. Warga negara adalah orang Indonesia asli dan orang lain yang disahkan oleh undang-undang. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal ini menjadi basis konstitusional bagi regulasi kewarganegaraan di Indonesia dan menegaskan bahwa pengaturan teknis lebih lanjut diserahkan pada peraturan perundang-undang. Artinya, status kewarganegaraan memiliki landasan hukum yang kuat dan harus dipandang melalui rangka konstitusi. Keseimbangan antara menerima dan memberi. Hak warga negara merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya, sedangkan kewajiban warga negara merupakan hak negara untuk menuntutnya. Hubungan ini bersifat saling mengikat. Kesejahteraan, keamanan, dan hak politik yang diberikan negara harus didukung dengan kontribusi warga. Misalnya pajak, kepatuhan hukum, partisipasi sipil. Konsep ini adalah jantung
lokalitas, di mana negara memberikan legitimasi dan perlindungan. Warga memberi legitimitas politik dan kontribusi publik. Tanpa seimbang ini, fondasi negara akan melemah atau berjalan timpang. Hak Anda sebagai warga negara, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak-hak dasar yang berhubungan dengan aspek ekonomi dan sosial, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ada pasal 27 ayat 2, hak ekonomi dan kesejahteraan sosial, pasal 33 dan 34. Hak pendidikan dan budaya, hak mendapatkan pengajaran, pasal 31, hak mengembangkan kebudayaan nasional, pasal 32, hak politik dan sipil, yaitu kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, pasal 28, hak kemerdekaan beragama, hak memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, hak membela negara, yaitu hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya, kewajiban Anda sebagai warga negara. Undang-Undang 1945 menegaskan beberapa kewajiban utama setiap warga wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1, serta berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3, kewajiban ini meliputi kepatuhan terhadap hukum sehari-hari, keterlibatan dalam kegiatan kebangsaan, dan bila diperlukan partisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan. Implementasi kewajiban ini dapat berbentuk patuhan pajak, partisipasi pemilu, kegiatan kesiapsiagaan bencana, atau program bela negara non-militer yang digagas pemerintah. Hak warga negara versus hak asasi manusia ataupun HAM. Perbedaan mendasar hak warga negara adalah hak yang diatur dan dijamin oleh negara kepada warga negaranya, sedangkan HAM adalah hak universal yang melekat pada setiap insan manusia tanpa memandang status warga negaraan. Contohnya, hak memilih adalah hak warga negara. Hak hidup adalah HAM yang melekat pada semua orang. Negara bertanggung jawab untuk menjamin HAM bagi semua individu di wilayahnya dan tidak boleh mencabutnya. Oleh karena itu, kita berbicara tentang hak, kita harus membedakan antara hak yang bersumber pada kewarganegaraan dan hak yang fundamental yang bersifat universal. Penegakan HAM di Indonesia. Nah, penegakan HAM memerlukan kerangka hukum yang kuat, jaringan lembaga pengawasan, dan komitmen penegakan hukum. Di Indonesia, instrumen utama adalah Undang-Undang 1945. Undang-undang terkait HAM, serta lembaga-lembaga seperti Komnas, HAM, dan peradilan yang bisa menegakkan hak. Namun, tantangannya nyata. Efektivitas penegakan seringkali tergunakan oleh keterbatasan sumber daya, hambatan birokrasi, dan kepentingan politik. Oleh karena itu, masyarakat sipil, media, dan aktivis HAM memegang peran penting mengawasi implementasi serta mendorong reformasi agar HAM benar-benar terlindungi dalam praktik. Sebagai penutup, kewarganegaraan adalah relasi dinamis antara individu dan negara yang membentuk keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menjadi warga negara berarti menikmati perlindungan dan hak, sekaligus bertanggung jawab untuk menjunjung hukum dan berpartisipasi dalam kehidupan publik, dan ikut menjaga kedaulatan negara. Implikasi praktisnya, kita harus aktif meningkatkan literasi hukum dan politik, menggunakan hak secara bertanggung jawab, dan memenuhi kewajiban sebagai kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Dengan begitu, negara kita menjadi lebih adil, demokratis, dan mampu menjamin kesejahteraan seluruh warga. Baik, sekian pemaparan materi mengenai bab 4 dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.